Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada kita dan Muhammad Muhammad SAW. Yang hadir online maupun offline, terima kasih atas kedatangan Anda semua. Saya sengaja memanfaatkan waktu kehadiran ahli fikih sedunia. Mungkin saya perlu jelaskan dulu ya bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui secara detail profil dari Dr. Mahbubi Ali. Beliau sekarang kerja sebagai dosen di IBF, Institute of Islamic Banking and Finance di IUM. Pada saat yang sama beliau juga konsultan untuk Syariah Central Bank Brunei dan juga salah satu bank swasta negeri yang di negeri ya. Swasta untuk syariah juga di Nigeria, ya. Dan juga yang konsultan syariah juga di Bank Malaysia juga, Bank Syariah di Malaysia. Jadi beliau sangat update terhadap isu-isu fikih, isu-isu fikih muamalah, ya khususnya untuk finance. Dan pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah ingin mendengarkan dari beliau isu-isu terbaru fikih zakat dan wakaf, ya. Kontemporer tentunya ya, isu-isu kontemporer. Jadi insya Allah kita akan selesai sampai dengan kira-kira sebelum setengah tiga. Karena setengah tiga nanti saya mesti Baik, untuk tidak memperlama waktu, mari kita beri aplaus untuk Pak Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Baik, yang saya hormati guru dan sahabat serta senior saya Prof. Radit yang sudah sangat banyak sekali memberikan pintu-pintu kebaikan untuk saya untuk bisa sharing di Airlangga, tidak hanya mungkin sejak tahun 2017-an gitu ya. Jadi saya sering diminta mengajar, ngisi dan sebagainya. Maka sebenarnya Airlangga ini merupakan kampus kedua untuk saya. Hampir setiap kali pulang saya diberikan panggung oleh beliau untuk sekedar sharing. Dan insya Allah kalau ada kebaikan dari sharing hari ini dan dari sharing-sharing sebelumnya, maka sebenarnya yang paling banyak saham akhirnya Prof. Aditya. Kita doakan semoga beliau biasa dipanjangkan dan diberkahi tentunya. Karena sebenarnya hidup ini adalah tentang kebermanfaatan. Ya, tidak guna kita hidup panjang tapi tidak memiliki kebaikan yang kita bawa mati, khususnya kebermanfaatan kepada umat manusia. Makanya setiap kita berdoa, saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan selama nyawa masih di kandung badan untuk bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh umat manusia. Sehingga semoga dengan kebermanfaatan itu menjadi bekal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kemudian Allah mudahkan jalan-jalan itu tanpa kadang kita tahu prosesnya, tanpa kita tahu di mana kemudian jalan itu terbuka. Itu kemudian tiba-tiba saya diminta jadi ketua Dewan Pengawas Syariah di Nigeria, kemudian juga di Bahrain, di Brunei, di beberapa tempat. Sehingga ketika saya diminta itu sebenarnya kadang saya mau menolak karena sudah terlalu banyak komitmen. Tapi kemudian saya ingat doa saya, toh saya diminta supaya bermanfaat. Sehingga ketika diminta orang untuk dibantu untuk bermanfaat, maka saya nggak bisa nolak. Karena itu adalah efek dari doa saya. Makanya kadang-kadang hati-hati juga dengan doa. Kalau nggak kuat, nggak mampu, jangan terlalu ideal juga doanya gitu. Takut Allah meletakkan dalam posisi itu kita nggak mampu gitu. Tapi Tuhan Allah mohon doanya semoga semua kita diberikan keistiqomahan untuk kebaikan. Alhamdulillah
siang hari ini siang yang cukup mencabar kata orang Malaysia, karena biasanya habis makan ini agak berat juga untuk sambil diskusi gitu ya. Saya diminta untuk diskusi, untuk sekedar sharing terkait dengan fikih isu Islamic Social Finance, isu-isu fikih dalam Islamic Social Finance. Cuma karena Islamic Social Finance ini luas cakupannya, banyak bentuknya, mungkin saya akan fokus kepada dua instrumen Islamic Social Finance yang sangat penting. Satu yang wajib, satu yang sunnah. Yang wajib itu zakat, yang sunnah yaitu wakaf. Next. Ini beberapa bentuk social finance yang kita pahami ya, yaitu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf gitu. Dan ini beberapa perbedaannya. Misalnya dari sisi legal nature, satu wajib, satu sunnah. Kemudian dari sisi motivationnya mungkin beda-beda. Satu karena ada kewajiban, satu karena ingin dapat pahala. Mungkin seperti sedekah ingin dekat dengan Tuhan, kemudian seperti hadiah mungkin sebagai bentuk apresiasi dan sebagainya. Kemudian dari bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk asetnya juga beda-beda. Kalau zakat, dia memang spesifik kepada bentuk-bentuk aset yang zakat itu, ya, yang menjadi objek zakat. Sementara wakaf, sedekah, infak mungkin lebih open, termasuk juga dari sisi penerimanya. Dan kenapa kemudian Islamic Social ini penting dalam konteks diskusi tentang Islamic Finance? Hanya harus kita duduk. Karena selama ini ketika kita bicara keuangan syariah, Islamic Finance, maka seakan-akan kita coba lokalisir Islamic Finance ini hanya pada commercial finance, yang setidaknya memiliki 3 sektor utama, gitu ya: banking, capital market, dan insurance. Ini mainstream. Kita mainstream pasar keuangan, financial market dan financial intermediary. Jadi kalau dari paradigma konvensional, maka bicara finance, maka bicara ini saja, bicara sektor keuangan. Sementara kalau dari perspektif syariah Islam, maka ketika kita bicara Islamic finance, itu maka dia ada 2 aspek yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya dalam Al-Quran, yaitu aspek commercial finance dan aspek social finance. Apa dalilnya? Karena saya tadi sudah ditahbiskan sebagai ahli fikih, maka harus pakai dalil. Ya. Jadi Allah misalnya Al-Quran mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Artinya apa? Yamhaqullahu riba, Allah eliminate riba wa yurbis shadaqah and promote social finance. Jadi ini sebenarnya konsepsi utama dalam kerangka pengembangan keuangan syariah. Pertama adalah yamhaqullahu riba, eliminate riba. Bagaimana Allah mengeliminate riba? Digambarkan dalam ayat yang lain, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Caranya dengan memperkenalkan jual beli. Jual beli ini adalah sebuah akad yang dalam kitab fikih disebut dengan ummul uqud, a mother of contract. A mother of contract. Jadi ibu dari semua akad itu adalah jual beli. Karena akad-akad yang lain itu hanya ada dan lahir dan relevan kalau ada jual beli, kalau ada trading. Kalau nggak ada trading, nggak mungkin ada mudharabah, nggak mungkin ada musyarakah. Ada trading, ada musyarakah karena ada trading, ada perniagaan. Dan jual beli ini adalah wakil atau perwakilan dari commercial finance, ya, keuangan yang memang orientasinya business motive, profit making. Tapi luar biasa, di sini Allah tidak hanya selesai dia yamhaqullahu riba dengan jual belinya gitu ya, sebagai solusi atau sebagai alternatif, tapi wa yurbis shadaqah and promote social finance. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, wa di sini itu namanya waw ataf. Waw ataf itu dalam bahasa Arab disebut dengan connector yang dia harus combine, tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dia adalah two coin yang harus dia integrated. Tidak boleh satu menihilkan yang lain, maka tidak akan sempurna. Sehingga dalam konsepsi syariah, Islamic Finance itu dia memiliki 2 aspek penting, yaitu Islamic Commercial Finance yang diwakili oleh sektor-sektor utama seperti banking, capital market, dan insurance. Tapi juga ada sektor Islamic Social Finance yang diwakili oleh lembaga-lembaga seperti lembaga zakat, filantropi, wakaf, dan sebagainya. Dan ini harus berjalan beriringan. Karena kalau dia hanya bicara tentang commercial finance, maka dia hanya bicara tentang yamhaqullahu riba.
bicara tentang elimination of riba, dan itu adalah sebenarnya motivasi dari lahirnya bank syariah di awal gitu ya, tahun 63 dengan Timur Bank, 75 dan Islamic Development Bank, Bank Islam Malaysia 83, Bank Muamalah 92 di Indonesia gitu. Tetapi Islamic Finance dia tidak hanya pada aspek idari, tapi juga ada aspek tabarru'i atau ta'awuni ya, atau aspek ijtima gitu ya. Itu kenapa kemudian kita diskusi ini penting untuk kita pahami, dan kita alhamdulillah bersyukur kemudian kesadaran masyarakat, kesadaran industri untuk mengintegrasikan social finance ke dalam instrumen keuangan komersial ini sudah mulai kelihatan, baik dari sisi institusinya maupun dari sisi produknya. Dari sisi institusi, sebenarnya institusi yang paling ideal mengintegrasikan yang Matullah riba sedekah itu adalah BMT, Baitul Mal wa Tamwil kan. Apa Baitul Mal wa Tamwil? A house of financing, a house of social finance, and a house of financing, gitu kan. Jadi di situ ada commercial finance, ada social finance. Secara nama, secara merek, sebenarnya BMT itu adalah institusi keuangan syariah paling ideal sebenarnya, Prof. Iya. Tetapi secara realita dan hakikat, wallahu a'lam bishawab gitu. Karena kalau kita lihat BMT yang ada kebanyakannya bentuk tampilnya aja gitu. Baitul Mal yang sebenarnya utama di awal gitu ya, yang seharusnya menjadi core-nya gitu, malah nggak kelihatan gitu. Paling kelihatannya dia bayar zakat setiap tahun. Seharusnya dia harus menjadi zakat kolektor, zakat manager, zakat distributor juga. Gitu. Tetapi kemudian di sisi produk kita sudah banyak kan, pada capital market kita ada sukuk yang dilingkan dengan wakaf. Di Indonesia adalah salah satu pionernya gitu. Kemudian di takaful kita ada takaful wakaf, gitu ya. Pakistan misalnya sudah memperkenalkan sudah lama, ada di Revolution Hati Osmani. Kemudian di perbankan bahkan wakaf sudah masuk ke produk perbankan. Contoh seperti kalau di Indonesia mungkin baru ide cash wakaf link deposit gitu ya. Jadi deposit itu yang dilingkan dengan cash wakaf. Paling itu sebenarnya udah ide lama. Tahun 91 atau 99 itu di Bangladesh sudah ada. Kemudian di Malaysia juga beberapa tahun yang lalu sudah diperkenalkan oleh Bank Muamalah, namanya cash wakaf deposit. Jadi orang bisa menabung, pada saat bersamaan bisa wakaf. Caranya gimana? Keuntungan sebagian atau semuanya masuk ke dalam wakaf. Kemudian Afin dulu kami ketika jadi DPS, kami memperkenalkan namanya Barokah Account. Rekening penuh barokah. Kenapa barokah? Karena Anda bisa menabung, nanti kalau ada hasilnya masuk sedekah. Kemudian Bank Islam kita ada namanya sedekah house, rumah sedekah. Bank syariah punya rumah sedekah, itu kan luar biasa gitu. Kemudian ada wakaf saham, ada wakaf reksadana, BNI sekuritas bersama dengan Tobel Alfa menggunakan wakaf reksadana. Gitu. Ini kalau bicara wakaf ini sebenarnya ahlinya Prof. Radi, makanya saya agak malu sebenarnya bicara. Nanti mau dikoreksi. Jadi reksadana wakaf itu menarik. Jadi Anda bisa masuk ke reksadana, tapi pada saat bersamaan Anda bisa berwakaf. Wakafnya tergantung tingkat keimanan Anda gitu. Kalau imannya sedikit, ya udah wakafnya sebagian aja. Kalau imannya agak tinggi, masuk wakaf semuanya keuntungannya. Kalau imannya wallahu alam, agak mau wakaf gitu, reksadana aja gitu. Jadi ini luar biasa, gitu. Ini kesadaran yang mulai muncul ya, dengan hadirnya integrated finance ini antara komersial dengan sosial. Next. Jadi itu sebagai pengantar kenapa topik ini penting sebagai bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka dan diskursus keuangan syariah itu. Ya, karena dia menjadi satu koin yang bukan hanya complementary gitu ya, tetapi dia juga necessary sebagai kesempurnaan dari sistem keuangan syariah. Next slide. Oke, kita masuk isu-isu fikih dalam zakat. Sebelum masuk di situ, kita harus paham apa sebenarnya makosid dari zakat. Makosid zakat itu sebagai sebuah kewajiban agama itu dituliskan dalam Al-Quran ya, secara clear. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi tujuan Allah menwajibkan zakat itu ada dua. Satu takdir, yang kedua tazkiyah. Purification dengan blessing and growth. Ya, jadi purification sebagai bentuk mensucikan harta dari muzaki. Kemudian dari mustahil juga ada tujuan takhir
supaya hatinya bersih, tidak iri terus, tidak begitu pada orang kaya yang gak zakat gitu. Jadi kalau dia terima zakat kan, alhamdulillah dia juga baik sama saya. Jadi kalau umat Islam yang kaya-kaya gak berzakat, ini sebenarnya memupuk kedengkian dan hasut kepada orang-orang miskin. Sehingga zakat itu tidak hanya bicara tentang dikaila yakuna dulatan minal awliya, supaya terjadi distribusi kekayaan dari orang kaya ke orang miskin, tetapi juga supaya menciptakan harmoni di antara masyarakat. Karena yang perlu disucikan itu bukan hanya hartanya orang yang punya uang, tapi hatinya orang miskin. Betul kan? Karena likulli dzi nikmatin mahsudun, kata ulama. Setiap orang punya nikmat itu pasti akan ada yang dengki. Bahkan ada satu surah dalam Al-Quran yang fokus bicara tentang kasus itu, yaitu surat kedua terakhir gitu, tentang bagaimana bahaya hasud. Kemudian di sisi blessing and growth, tentu dari kita melihat dari perspektif mikro dan makro. Tentu saya tidak akan banyak mengulas ini. Ini bidangnya Prof. Radin bicara tentang stability dan dampak-dampak ekonominya. Next. Lalu kemudian, masyarakat dari perspektif zakat itu menurut Abu Obaid dalam kitabnya Al-Amwal itu dibagi 3. Yang pertama adalah muzaki yang paling atas, kemudian ada middle class, ada mustahik. Sehingga dengan zakat ini harapannya masyarakat yang dalam bentuk piramida, ya, di mana muzakinya sedikit, mustahiknya sedikit, kemudian shift dengan intervensi zakat ini menjadi bentuk ketupat, di mana middle class-nya menjadi dominan. Dan ultimately sebenarnya dengan intervensi zakat ini pada akhirnya membentuk piramida terbalik. Ini adalah model masyarakat Islam yang ideal. Bukan bentuk piramida, tapi piramida terbalik. Gimana piramida terbalik itu? Muzakinya banyak, besar, misalnya sedikit. Tapi harus tetap ada. Karena kalau misalnya muzakinya banyak, nggak ada mustahiknya, susah juga kan uangnya. Mau dikemanakan? Jadi mustahik ini harus ada untuk keseimbangan. Untuk keseimbangan. Kalau nggak ada orang miskin juga ekor kita. Nggak mau ada yang bantu kita nanti ya kan? Sustainability of mustahik. Mustahik itu memang harus ada loh. Tapi jangan banyak-banyak gitu kan. Betul kan, siapa yang soalnya minta yang bantu-bantu kita gitu. Jadi harus ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita mustahik. Betul nggak? Masuk akal nggak? Jadi orang miskin itu tak perlu sebenarnya di dunia itu. Dan itu sunnatullah gitu. Cuma jangan banyak-banyak gitu. Karena kalau banyak nanti jadi masalah ekonomi juga. Masalah sosial juga. Next. Oke. Nah, kita masuk ke fikihnya sekarang ya. Jadi dan ini pengantar sehingga kita bisa masuk ke dalam isu-isunya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep zakat ini, sebenarnya aturan yang paling jelas tentang zakat ini lebih pada distribution. Ya, lebih pada distribution. Misalnya dalam Taubah ayat 60, Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaih. Jadi ada 8 asnaf yang betul-betul oleh Allah spesifik. Tetapi kemudian ketika bicara ayat ini banyak sekali diskusi-diskusi ulama yang kemudian memiliki implikasi kepada penerima-penerima zakat ini. Contoh misalnya, lafaz innama. Innama itu kalau bahasa Indonesia itu hanya saja. Hanya atau the only eligible recipient of zakat. Nah, innama ini apa fungsinya? Dalam Al-Quran. Jadi innama itu dalam Al-Quran dikatakan sebagai al-hasr. Jadi al-hasr itu maksudnya adalah to limit, to make it eksklusif kepada 8 ini. Sehingga diskusi ulama ketika memasukkan mustahik zakat ini pasti dalam rangka yang 8 ini. Apapun itu. Jadi kalau misalnya gini, bisa nggak zakat itu dikasih untuk orang yang kena tsunami atau untuk masjid? Dia pasti diskusinya di bawah rangka yang 8 itu. Biasanya paling banyak fisabilillah. Dikit-dikit fisabilillah itu. Betul kan? Untuk dakwah fisabilillah. Gitu. Jadi padahal fisabilillah itu kalau bicara dari perspektif tafsir yang sangat strict, itu fisabilillah itu hanya untuk perang, jihad. Tapi kemudian dikontekstualisasi. Yang penting apapun yang di jalan Allah, itu kan jihad itu tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan harta dan yang lain-lain, dan juga dengan ilmu gitu. Maka masuk fisabilillah, termasuk scholarship kan. Kemudian, ini yang kemudian membentuk banyak sekali perdebatan.
ketika Allah mengatakan lil fuqara wal masakin, hanya untuk orang fakir dan miskin. At-tamlik atau litamlik atau lil-ikhtisas. Jadi ketika bicara untuk orang fakir dan miskin itu pemahaman kita gimana? Apakah harus dikasih, is a direct transfer, atau yang penting dikasih dimanfaatkan gitu? Gimana? Kalau kita memahaminya, zakat itu hanya untuk orang fakir dan miskin. Maksudnya hanya untuk itu? Untuk orang fakir itu maksudnya harus ditamlik, harus ngasih, atau yang penting manfaat? Manfaat. Gimana, Prof. Bayu? Bayu, mana Bayu? Dokter Bayu. Dua-duanya bisa. Bisa, gimana bisanya itu? Manfaatnya bisa dikasih langsung, bisa juga dengan manfaat. Jadi itu perdebatannya. Jadi kalau kita mengikuti pandangan ulama, ada yang mengatakan bahwa zakat khususnya Syafi'i, Hambali, School semua ini kan itu mengatakan bahwa li itu untuk ditamlik, untuk kepemilikan. Artinya zakat itu harus dikasih, direct transfer. Sehingga apa implikasinya? Implikasinya kalau ikut pandangan ini, maka zakat nggak bisa dikasih dalam bentuk pinjaman. Kan ada tuh zakat financing contohnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan tamlik. Itu minjamkan. Uang masih punya kita. Itulah kenapa dalam qard itu bisa diambil kapan saja sebenarnya. Qard itu secara struktur dia itu on demand. On demand. Makanya kalau Anda mau kasih pinjaman, Anda nggak dikasih waktu pun nggak apa-apa. Kapan saja bisa diambil. Kenapa? Karena miliknya itu masih pada pemilik utang, pemberi pinjaman. Jika kalau ikut pandangan Syafi'i dan Hambali yang mengatakan bahwa itu tamlik, maka zakat nggak bisa dalam bentuk microfinancing. Tidak bisa dalam bentuk microfinancing. Kedua, kalau contoh misalnya saya ini diskusi ulama fikih kemudian masuk di AWF, masuk di mana-mana. Contoh gini, Mas Prof Radit punya hutang ke saya, ya punya hutang nggak? Tapi kurang cocok contohnya. Saya punya hutang Prof Radit, karena benar lebih kaya dari saya. Gitu. Lalu kemudian di akhir tahun Prof Radit mau bayar zakat, mau bayar zakat. Pada saat yang bersamaan saya mustahik zakat. Saya mustahik zakat. Lalu kemudian kata Prof Radit, ya sudahlah, saya punya kewajiban zakat 1 juta, kamu punya hutang 1 juta. Jadi saya ibrokkan saja. Saya waive-kan saja hutang kamu itu. Atau saya set off-kan saja. Kamu punya kewajiban hutang kepada saya punya kewajiban zakat kepada Allah. Saya set off-kan kewajiban kamu dengan kewajiban zakat saya. Impas. Lunas ya? Bisa nggak itu dikira sebagai zakat? Maka kembali pada diskusi ini ditamlik atau di apa? Kalau ditamlik berarti saya harus ambil dulu hutangnya, lalu kemudian saya kasih ke saya. Gitu. Kalau tadi harus ambil hutangnya baru kasih, karena ibrok atau iskotul hak, waiver of right dalam fikih itu bukan dianggap sebagai tamlik, dia dianggap sebagai sebagai sedekah, sebagai apa? Sebagai ibrok namanya atau tanazul, bukan tamlik. Jadi itu implikasi perbedaan ulama ketika memaknai teks dalam Al-Quran. Kemudian at-taswiyah atau aulawiyah. Apakah zakat itu berdasarkan ketika disebut 8 ini itu maknanya dia harus dapat semuanya atau sebagian saja? Yang penting fakir miskin dapat, ya sudah, yang lain nggak apa-apa. Gimana pandangan kalian kalau melihat dari dalil ini? Anggaplah kalian sebagai ahli tafsir ini, musbah. Nah, kalau kata kita lihat ini pandangannya Syafi'i, merupakan Syafi'i agak ketat. Kata mazhab Syafi'i, zakat should be distributed to all eligible criteria. Harus masuk ya. Jadi semuanya dapat. Jadi kalau nggak dapat, maka lembaga zakat Basnas dianggap berdosa karena dia menghilangkan hak penerima manfaat. Tetapi sebagian mengatakan bahwa yang dalam Al-Quran ini kenapa kemudian disebut Al-Fuqara wal Masakin, kemudian yang lain-lain ada urutannya gitu, itu karena ada aulawi, ada
prioritization. Ya, sehingga bahkan menurut madhab Maliki dan Imam Az-Zuhri, prinsip al-awlawiyah ini yang penting. Sehingga bisa jadi zakat ini hanya diberikan kepada satu golongan saja nggak apa-apa. Tapi memang kalau kita melihat dari sisi awlawiyahnya, fuqara wal masakin menjadi prioritas utama. Tapi kalau nggak ada fakir miskin, awlawiyahnya misalnya pada rikop, ya sudah, rikop yang harusnya menjadi prioritas. Nah, kemudian yang terakhir, yang selanjutnya yang juga mungkin akan menarik untuk teman-teman yang malas bayar zakat cepat-cepat itu adalah apakah zakat itu prinsipnya adalah al-fawri atau at-tarafi, immediate obligation, hingga ada haul di situ, ada atau extended obligation. Boleh kapan saja sebagai hutang, yang penting kayak hutang kan, kapan saja yang penting bayar sebelum mati pokoknya. Bahkan kalau sudah mati boleh dibayarkan oleh ahli warisnya kan. Jadi jumhur ulama dari madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa kewajiban zakat ini adalah kewajiban yang fauri, yang immediate. Kenapa? Karena zakat ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik. Beda dengan wakaf, beda dengan yang lain. Tapi zakat itulah kenapa kemudian zakat fitrah itu, zakat fitrah bahkan kalau dibayar setelah sholat, setelah terbenam matahari jadi dosa. Gitu. Karena dia sudah tidak memenuhi makosid daripada zakat untuk memberikan makan orang fakir miskin untuk berhari raya. Tetapi kata madhab Hanafi, enggak. Zakat ini adalah extended obligation. Jadi kapan saja bisa bayar. Jadi kalau Anda misalnya nggak bayar tahun ini, bayar tahun depan, dianggap sebagai hutang, kayak hutang. Extended obligation atau bosa. Ya, sehingga the payment and distribution of zakat can be different. Sehingga setidaknya kalau kalian tahun lalu lupa bayar zakat atau nggak bayar zakat, minimal pakai madhab Hanafi supaya nggak dosa. Ya ada dalilnya lah gitu. Jadi kan enak kan, ada sandarannya. Yang nggak boleh itu kita berbuat sesuatu nggak tahu hukumnya gitu. Sehingga ketika ditanyakan mereka, kamu nggak bayar ini apa dalilnya? Tahu. Tapi kalau sudah masuk di kelas ini, madhab Hanafi. Siapa yang bilang? Mahbubi. Ini Mahbubinya. Itu nggak kamu ngomong. Iya, ini ada kitabnya. Kemudian selanjutnya adalah istilaki atau istintaji. Apakah zakat itu harus diberikan dalam bentuk konsumtif, ya, atau boleh diberikan dalam bentuk produktif, contoh untuk working capital. Maka kalau kita lihat di sini banyak ulama-ulama yang memperbolehkan dalam bentuk productive form, ya, dalam bentuk productive form termasuk ya, Imam Nawawi misalnya, ketika beliau mengatakan dalam kitabnya, zakat itu diberikan sesuai dengan keperluan mereka. Kalau mereka sebagai tukang jahit, ya udah berikan mesin jahit gitu. Kalau mereka sebagai nelayan, berikan mereka pancing sebagainya, karena itu yang diperlukan gitu. Tapi mungkin Zaki Al-Badawi, salah seorang tokoh Muslim terkenal, itu yang mungkin menarik pandangannya. Dia membedakan antara zakat fitrah dengan zakat harta. Kalau zakat fitrah nggak boleh untuk produktif, karena dia untuk tujuan keperluan jangka pendek ketika hari raya. Gitu. Tapi kalau zakat harta, dia boleh untuk produktif. Kemudian apakah zakat itu adalah individual atau mas'uliyatud daulah melalui lembaga zakat? Dari ulama mengatakan bahwa zakat itu dari fikih dan hadis menunjukkan bahwa zakat itu harus melalui atau tanggung jawab negara, mas'uliyatud daulah. Next. Oke, jadi dari diskusi ini kemudian membentuk beberapa isu yang mungkin kita diskusikan. Pertama adalah apakah zakat itu bisa digunakan untuk pembiayaan? Sedikit tadi kita diskusikan dalam bentuk ikrar, gitu ya. Kalau dalam bentuk investasi mungkin tidak masalah diinvestasikan. Tapi kalau ikrar dikasih kemudian dibayarkan lagi, kemudian dihutangkan lagi, kan boleh atau tidak? Maka tadi kalau mengikuti pandangan ulama seperti Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan bahwa li itu alih tamlik, maka tidak boleh. Tapi kalau pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa li itu alih ikhtisos hanya untuk menjelaskan siapa penerima zakat, sehingga dia bisa ditamlik, dimanfaat atau apapun yang penting dapat dimanfaatkan oleh mustahik, maka tidak masalah. Termasuk tadi ibroh tadi melalui mekanisme mukos, soket atau ibroh itu juga dibolehkan. Yang penting dia merasakan manfaat dari zakat. Next. Nah, ini pandangan-pandangan fuqahanya mungkin bisa dibaca sendiri. Ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Yang tidak boleh tentu itu pandangan jumhur untuk Syekh Asqalan yang membolehkan banyak dari contemporary Syekh Asqalan. Next.
Karena banyak yang kita diskusikan. Ini beberapa dalil yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Tadi yang membolehkan misalnya, jika zakat dibolehkan untuk membayar hutang. Membayar hutang kan zakat, salah satu penerima zakat apa? Gharibin kan? Ya. Jadi namanya kias aula, kias priority. Kalau zakat bisa diberikan untuk menyelesaikan hutang, maka tentu akan lebih boleh lagi zakat diberikan sebagai hutang. Kenapa? Karena kalau kita tidak ngasih zakat kepada dia, dia akan berhutang juga. Ketika dia berhutang, dia akan perlu zakat dari kita. Jadi namanya biak tibari masa yakut. Melihat apa yang akan terjadi. Kalau dia dibiarkan tidak dikasih hutang dalam bentuk zakat, maka dia juga akan berhutang. Ketika dia berhutang, maka dia juga akan pergi ke zakat. Jadi case aula, kalau zakat bisa diberikan kepada orang yang berhutang, maka akan lebih utama diberikan dalam bentuk hutang. Kemudian alasan-alasan yang lain tentu seperti dalam Al-Quran tadi bahwa mengatakan bahwa tamlik itu bukan salah satu syarat, bukan syarat utama. Kemudian juga dari sisi sustainability, distribusi zakat through wakaf, ikrar will benefit asnaf to foster entrepreneurship dan avoid riba dan sebagainya. Itu bisa dibaca sendiri yang diskusi-diskusi yang lebih mendalam. Terus next, nah ini yang tidak memperbolehkan karena zakat adalah hak asnaf yang utama, yang tertentu, sehingga lam lil fuqara maknanya harus tamlik tadi dikatakan bagaimana pandangan jumhur. Kemudian kalau dikasih dalam bentuk pinjaman, maka sebenarnya dia bertentangan dengan konsep immediate basis. Ya, karena kalau immediate to fulfill basic need, maka sebenarnya dikasih kan, bukan dipinjamkan. Kemudian Rasulullah nggak pernah melakukannya. Kemudian beda kalau dikasih dengan dipinjamkan kan. Kalau dipinjamkan pasti nggak enak tidur, nggak pernah dipinjamkan. Jadi ulama mengatakan orang pinjam ini, dia cakap laya luhu hamun wanaharuhu wamun. Orang pinjam itu malamnya nggak bisa tidur, siangnya nggak tenang hidup karena ada kolektor. Yang sadar. Yang sadar, yang nggak sadar. Oke, kemudian satu dari ada prinsip blocking the means. Maksudnya kalau dia tak mampu membayar, maka apa terjadi? Yang terjadi? Yang terjadi adalah risiko pada dana zakat, bisa defisit, bisa menghalangi hak pada zakat yang lain. Next. Oke, dan tapi prakteknya sudah banyak. Di Indonesia kita ada Baitul Mal Aceh, Baitul Afa, Baitul Basnas. Di Malaysia kita ada, di Kedah ada house financing dari zakat, medical education. Di Johor, di Timur Tengah juga ada pertanian housing, juga memberikan zakat dan bentuk financing. Terlepas dari perbedaan tadi. Next, itu yang pertama. Isu yang pertama. Ini masih isu pertama, Prof. Isu yang kedua adalah isu bisa nggak zakat ini kepada non-Muslim saat ini. Jadi biasanya ketika kita bicara zakat pada non-Muslim, orang non-Muslim, kita bicaranya dalam kerangka al-mu'allafah qulubuhum. Ya, mu'allaf. Tapi mu'allaf ini dia ada dua pandangan. Apakah mu'allaf ini yang dimaksud adalah orang yang baru masuk Islam, atau mu'allaf adalah orang yang diharapkan masuk Islam. Belum masuk Islam tapi diharapkan masuk Islam. Nah, kata pandangan dari mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa mu'allaf itu hanyalah orang yang baru masuk Islam, yang sudah masuk Islam, karena dia sudah jelas, dia sudah hatinya reconcile. Yang belum tentu pura-pura suka sama Islam, nanti ketika dikasih Indomie lupa. Karena banyak kasus-kasus di Malaysia, katanya mu'allaf supaya masuk Islam dikasih sumbangan, setelah itu Islam, setelah itu balik lagi agama yang lain. Sehingga harus betul-betul di-assess gitu. Tetapi memang pada zaman Rasulullah, non-Muslim itu dalam banyak kasus, dalam beberapa kasus diberikan zakat oleh Rasulullah. Tujuannya dua. Satu, yurja islamuhu, diharapkan dia lembut hatinya sehingga mau menerima Islam. Atau yang kedua, dia kalau tidak dikasih zakat, dia akan membahayakan Islam. Jadi dua, orang yang dikasih zakat dari perspektif mu'allaf ini. Satu, kalau dia diharapkan masuk Islam, tapi bahkan Imam Utsaimin mengatakan bahwa baru bisa dikasih zakat mu'allaf kepada Muslim karena diharapkan masuk Islam kalau sudah ada strong indication bahwa betul-betul dan hope bahwa betul-betul dia mau masuk Islam.
Jadi dulu banyak ada beberapa orang non-Muslim datang kepada Rasulullah, Rasulullah berikan saja sedekah. Kalau kamu bagi sedekah, saya akan memuji kamu dan Islam. Dan saya akan berbuat baik kepada sahabat-sahabat kamu. Tapi kalau tidak, saya akan mencela kamu, saya akan menjelek-jelekan kamu dan Islam. Ada semua kasih sedekah. Apa tujuannya? Tujuannya tadi supaya menghindari bahaya dari orang ini. Itu satu dalil kenapa kemudian mu'alaf bahkan yang belum masuk Islam itu bisa diberikan atau menerima zakat. Tapi pada zaman Sayyidina Umar ditutup. Kategori mu'alaf non-muslim itu ditutup. Kenapa? Karena pada saat itu Islam sudah kuat. Makanya kata Sayyidina Umar, "Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Sudah, kalau mau Islam silahkan Islam, kalau mau kafir saja. Enggak usah karena zakat. Jadi dalam kondisi ini kalau kita lihat ijtihadnya Umar bahwa zakat bisa diberikan kepada muslim dalam kondisi Islam masih lemah. Sehingga masih perlu support dari non-muslim, khususnya yang mereka memiliki political influence atau political power. Tapi kalau sudah kuat maka seharusnya malah tidak diberikan. Itu kata Sayyidina Umar. Bahkan yang menarik, ada pandangan-pandangan dari mazhab yang lain, teman-teman sekalian, Prof, bahwa non-muslim bisa diberikan dari selain mu'alaf. Misalnya di pandangan mazhab Hambali dan Maliki, misalnya seperti gharimin. Orang yang berhutang non-muslim, kalau dia berhutangnya kepada umat Islam, dia bisa diberikan zakat atas nama gharimin, karena ketika dia bayar zakat gharimin, maka ada manfaat kepada umat Islam. Tetapi dengan syarat hutangnya kepada orang Islam. Jadi tetap apapun bentuknya, non-muslim itu diberikan zakat baik atas nama mu'allaf, atas nama gharimin, atas nama fisabilillah, harus ada manfaat kepada Islam dan muslimin. Harus ada manfaat kepada agama dan muslim community. Termasuk juga fuqara'ul masakin. Ini menarik. Bahkan fatwa dari Ifta yang Mesir itu mengatakan bahwa fuqara'ul masakin ini bisa muslim dan muslim. Gitu. Bahkan tafsir yang lain mengatakan fuqara itu untuk Islam, masakin itu untuk non-muslim. Jadi banyak sekali pandangan-pandangannya, tapi jumhur mengatakan bahwa zakat hanya untuk Islam. Apa dalilnya? Dalilnya karena zakat itu diambil dari umat Islam, seharusnya dikembalikan kepada umat Islam gitu. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, Rasulullah mengatakan, ambillah zakat tu'khadhu min awliyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Diambil dari orang-orang kaya yang Islam pada saat itu dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Di tempat itu, artinya orang kaya yang Islam termasuk juga orang fakir yang Islam. Jadi itu bentuk keadilan gitu. Masa nggak bayar tapi dapat manfaat, nggak adil gitu. Jadi yang dapat manfaat adalah dalam komunitas. Makanya zakat ini adalah community based obligation. Jadi kewajiban yang berbasis komunitas. Itu muslim. Next. Oke, jadi turunannya adalah ketika kita bicara apakah mu'allaf, apakah muslim itu bisa menerima zakat atas nama mu'allaf, gharimin, atau makan fisabilillah. Bahkan dulu kata mazhab Maliki juga dibolehkan misalnya seperti spine, ya, mata-mata yang membantu jadi mata-mata umat Islam itu bisa diberikan zakat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, can the children of non-Muslim parents receive zakat? Anaknya bisa nggak? Apakah dia Muslim atau tidak kira-kira kalau anak itu dibahas oleh ulama. Jadi setidaknya 3 pandangan. Apakah anaknya orang kafir itu dia Muslim atau tidak? Itu yang kita sepakati. Jadi kalau dia ikut kafir nanti masuk pandangan apakah dia menerima zakat atau tidak kan gitu. Tapi kalau dia Muslim maka lain cerita. Jadi ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama adalah children follow the religion of their parents. Jadi anak-anak itu ikut agama orang tuanya. Ikut agama orang tuanya. Karena dalam kaidah fikih dikatakan at-tabi la yufadu bihi. Jadi the follower itu tidak bisa dihukumi terpisah. Jadi kalau dia ikut orang tuanya, jadi maka hukumnya juga ikut orang tuanya. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, anak kecil tidak dapat menerima zakat atau walaupun dia anaknya orang Islam karena dia masih belum kafir. Kemudian pandangan yang ketiga, ini menarik, yang berbeda dengan pandangan yang pertama bahwa setiap orang yang baru lahir itu Muslim, fitrahnya Muslim. Fitrahnya Muslim.
Kullu mauludin yuladu an fitrah, bro. Setiap anak yang baru lahir itu dilahirkan dengan fitrah. Itu Islam. Kalau dia dibiarkan saja hidup, dia pasti muslim. Itulah kenapa dalam hadis itu disambung illa anna abawahu, orang tuanya yang menjadikan dia yuhawidanihi aw binasirani aw majlisani. Jadi orang tuanya yang menjadikannya. Jadi hukum asalnya dia pasti muslim. Ini yang kemudian membentuk kaidah dalam muamalah bahwa al-aslu fil muamalah ibah itu. Kenapa asal muamalah itu hukumnya boleh? Karena fitrah manusia itu hukum apa? Asalnya itu baik, asalnya itu murni, asalnya itu muslim. Tetapi lingkungan faktor sendiri yang merusaknya. Makanya kalau nggak ada setan, kalau nggak ada iblis, aman dunia ini. Jadi extra factor yang membuat rusak. Sehingga seharusnya dia harus dihukum Islam. Next. Nah, jika dari konteks ini kemudian kita ngambil hukum yang lain nih. Maka hukum pandangan jumhur mengatakan bahwa karena anak itu agamanya ikut agama bapaknya, kalau ikut jumhur maka seharusnya dia juga tidak bisa menerima zakat. Kalau kita mengikuti pandangan yang mengatakan bahwa non-muslim tidak boleh menerima zakat. Tapi pandangan yang lain seperti Ibnu Sirin, Az-Zuhri mengatakan bahwa non-muslim bisa diberikan zakat. Jadi mengikuti pandangan seperti Hanafi dan sebagainya yang memberikan zakat kepada dhimmi. Ya, walaupun Al-Qardawi misalnya meletakkan pendekatan yang agak moderat bahwa prioritas harus diberikan kepada umat Islam karena diambil dari orang kaya umat Islam, seharusnya diberikan kepada orang kafir, orang fakirnya umat Islam. Kecuali kalau misalnya tidak ada lagi misalnya atau sudah tidak prioritas lagi. Tapi kalau kita lihat fatwa di Malaysia mengatakan bahwa anak non-muslim bisa menerima zakat atas nama mu'allim, nama fakir. Next. Nah, yang ini saya buat metrik supaya lebih mudah. Jadi ini kalau baca kitabnya susah ini, panjang. Tetapi saya buat metrik. Metriknya gini. Anak Islam dewasa, ini dari perspektifkan ya. Jadi kalau anaknya dewasa, orang tuanya Muslim, maka dia berhak menerima zakat, nggak ada masalah kan? Tapi kalau anaknya Muslim dewasa, orang tuanya non-Muslim, dia berhak menerima zakat atau tidak? Berhak kan? Kalau menjadi pandangan bahwa Muslim menjadi syarat menerima zakat. Kalau misalnya orang tuanya baik bapak atau ibunya Muslim, satunya non-Muslim, tapi anaknya Muslim, maka dia tetap menerima zakat. Jadi fokusnya kepada ini. Tetapi sekarang kalau anaknya non-Muslim, orang tuanya yang Islam, maka kalau kita lihat mayoritas ulama mengatakan tidak menerima zakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa non-Muslim tidak menerima zakat. Nah, baru kemudian yang anak-anak. Jadi anak-anak ada setidaknya beberapa pandangan. Anak dari orang tua yang Islam, maka dia berhak menerima zakat kalau orang tuanya mustahil. Sehingga wali, orang tuanya sebagai wali yang menerima. Kalau anak dari non-muslim parent tadi yang kita diskusikan, maka menurut mayoritas ulama tidak boleh menerima zakat dengan pandangan bahwa agama anak ikut agama orang tua. Tapi kalau pandangan bahwa dia masih bebas gitu ya, fitrahnya Islam, maka harusnya dia boleh. Yang ketiga, anak dari orang tua yang salah satunya Muslim, maka dia berhak menerima zakat. Next. Nah itu yang Islam. Sekarang pertanyaannya, kalau anak dari orang kaya, anak dari orang kaya, dia harus zakat atau tidak? Orang tuanya kaya, anaknya miskin. Muslim atau non-Muslim? Muslim. Kita bicara Muslim, tadi bicara agama. Tapi sekarang kita bicara dari sisi kekayaan. Anak dari orang tua yang kaya, berhak menerima zakat atau tidak? Bisa jadi kewajiban apa enggak oleh orang tua? Kalau udah tua, itu bukan anak-anak lagi, itu orang tua. Kan kewajiban orang tua. Iya. Ya, jadi karena kewajiban nafkah, maka dia ikut kekayaan. Jadi makanya di sini, the majority of the Shia scholar are of the view that a child is considered rich. Anak-anak ini dikatakan kaya if the father is rich. Walaupun ditelantarkan. Walaupun tidak secara hukum asalnya itu. However, tadi, once the child become adult, the wealth of his father is no longer considered in the determination of the richness of poverty. Karena dia sudah independen. Make sense kan? Kalau sudah dewasa, orang tuanya kaya, kalau dia miskin, dia tak berhak menerima zakat. Dia berhak. Dia berhak.
karena sudah dewasa. Artinya kewajiban nafkahnya sudah lepas dari orang tuanya. Next, coba kita lihat metriknya dan lebih mudah. Nih, ini lebih lengkap. Oke. Jadi ada anak orang kaya tapi sudah dewasa, ya, maka dia dapat zakat. Atau anak miskin dari orang tua miskin, lebih lagi, orang tuanya juga dapat. Atau anak dewasa kaya dari orang tua kaya, dia nggak terima zakat. Atau anak kaya, orang tuanya miskin, dia juga nggak terima zakat. Karena dia hanya melihat kepada anaknya, bukan pada orang tuanya. Orang tuanya mungkin mustahil, tapi dia nggak bisa. Ini poor child, ya. Jadi anak yang miskin, jika orang tuanya kaya, maka dia menerima zakat. If the parent are not reachable. Jadi mungkin tadi saya harus itu karena ditelantarkan mungkin tetap dapat mungkin ya. Tapi kalau orang tuanya miskin, maka dia mendapatkan zakat via guardian. Kemudian anak yang kaya dari orang tua kaya nggak dapat. Kalau anaknya kaya, orang tuanya miskin, ya nggak dapat juga. Terlaluan ya. Hypothetical situation. Okay, next. Itu dua isu ya. Isu yang selanjutnya adalah apakah lembaga keuangan syariah, bank syariah, atau perusahaan wajib bayar zakat? Kalau dia wajib atas dasar apa? Gimana kira-kira? Sekarang kalau bank syariah bayar zakat? Prof, kita sampai pukul berapa diskusinya ini? Jam 2. Salah cukup. Bayarnya biasanya adalah nasabah yang bayar zakat lewat bank syariah itu. Cuman saya kurang tahu persis ya, apakah laba bank syariah itu dipotong sebagai zakat usaha, sebagai entitas. Mestinya iya. Jadi sebenarnya kewajiban zakat kepada perusahaan itu bukan kepada nasabahnya, tapi lebih kepada pemegang sahamnya. Cuman pertanyaannya adalah, apakah yang wajib bayar zakat itu adalah pemegang sahamnya secara individu atau perusahaannya sebagai legal entity? Jadi dalam kaidah fikih, dalam bahasa fikihnya itu ada namanya asy-syakhsiyah al-i'tibari. Apakah legal entity itu memiliki kewajiban untuk bayar zakat mewakili pemegang saham, atau pemegang sahamnya yang wajib bayar zakat secara individu? Itu perbedaannya. Tetapi tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa perusahaan yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang itu wajib bayar zakat karena dia mewakili pribadi. Tapi ketika dia public listed company, ya kan, dia mewakili banyak pemegang saham, maka terjadilah perbedaan siapa yang wajib bayar zakat. Walaupun secara individu dia wajib, apakah bisa diwakili perusahaan? Kalau bisa diwakili perusahaan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah non-Muslim shareholder harus dikeluarkan dari begitu nggak? Gitu. Nah ini pertanyaan karena itu timbul perdebatan. Jadi perdebatannya gitu. Kalau dia sebagai syakhsiyah al-i'tibari, ya, sebagai legal entity, sebenarnya siapa yang mukallaf? Karena kan zakat itu wajib kepada mukallaf kan. Apakah perusahaan ini adalah orang yang berakal, yang mukallaf, yang dia subjek pada zakat, menjadi objek zakat? Kalau iya, lalu kemudian yang wajib itu adalah menghitung seluruh pemegang sahamnya atau mengeluarkan pemegang saham yang harus. Dan itu terjadi perbedaan praktek. AOIV misalnya mengatakan bahwa yang dihitung hanyalah pemegang saham muslim dengan mengeluarkan saham pemegang saham non muslim. Tapi sebagian, kalau tidak salah di Malaysia, itu sebagai sebuah legal entity dia nggak bisa dipisahkan antara muslim dan muslim. Sehingga yang wajib itu bahkan kepada perusahaannya untuk bayar zakat. Dan ini kalau kita lihat AOIV ada syariat standar tentang nomor 35 tentang kewajibannya zakat untuk lembaga keuangan syariah, wajib aktif Islami juga, termasuk fatwa MUI tahun 2009 bahwa zakat perusahaan itu hukumnya wajib dan dia mewakili pemegang saham sebagai syakhsiyah al-i'tibari itu di bawah legal entity for the company. Next. Oke, saya tahu Bitcoin. Ini permintaan Prof. Nadine. Cryptocurrency, wajib atau enggak itu? Siapa yang punya Bitcoin di sini? Aku. Wow. belinya saya 50.000, makanya Dulu. nah, iya sekitar mungkin 7 tahun lalu. Sekarang sudah jadi berapa miliar?
belum ngecek ya. Masya Allah. Jadi 50.000 0,00 BTC. Oke. Jadi kalau kita ingin mewajibkan zakat pada Bitcoin, pertanyaannya adalah Bitcoin ini harta atau tidak? Karena zakat itu hanya wajib kepada harta. Kalau bukan harta, nggak wajib zakat. Harta yang berkembang. Zakat itu harta atau tidak? Bitcoin atau cryptocurrency itu harta atau tidak? Harta. Oke, harta. Harta itu dia sesuatu yang bisa dimiliki. Harta itu dia sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Harta itu sesuatu yang dari bahasa Arabnya, harta itu kan mal. Mal itu diambil dari bahasa Arab, artinya muyulah, mail. Mail itu artinya ada kecenderungan. Artinya orang itu yang normal pasti suka sama. Berarti kalau ada orang nggak suka sama Bitcoin, berarti masih dipertanyakan kehartaannya. Kalau ada orang nggak suka sama dunia, itu berarti dipertanyakan kemanusiaannya. Kenapa? Karena fitrahnya harta itu disukai. Harta itu disukai. Ya, makanya disebut mal atau muyul, ada mail, ada kecenderungan. Gitu. Jadi oke, sekarang kita tes Bitcoin, harta apa tidak. Satu, bisa dimiliki ya. Punya properti punya itu. Kalau ngomong misalnya, kalau enggak saya juga investasi dulu kan. Padahal udah kenalnya lama sekali itu. Yang kedua, dia ada manfaatnya nggak? Ada ya. Jadi untuk investasi, bahkan sebagian untuk tukar kan, untuk pembayaran, bahkan perusahaan-perusahaan besar banyak menerima sebagai pembayaran. Yang ketiga, ada muyulah kan, ada kecenderungan orang memiliki betul kan. Kalau enggak tidak banyak orang yang kemudian terjebak ke dalam judi online, pinjol dan sebagainya untuk beli Bitcoin. Gitu. Jadi itu selesai. Nah sekarang kalau sudah masuk pada harta, pertanyaannya adalah, apakah harta dalam Bitcoin itu masuk kategori mata uang atau masuk pada kategori aset, harta komoditas biasa, atau financial asset? Yang mana satu ini? Karena ini akan berakibat kepada kewajiban zakat. Apakah dia zakat kepada mata uang yang disimpan, zakat tabungan berarti kan, atau investasi, atau masuk kepada zakat harta atau komoditas yang diperjualbelikan, berarti masuk zakat tijarah, masuk tijarah gitu, atau financial asset. Oke. Coba kita sekarang buat diagnosis. Gitu. Kira-kira Bitcoin ini lebih dekat kepada mata uang, atau kepada komoditas biasa, atau kepada financial asset. Karena kan bahkan ketika kita sebut kripto kan, kripto pun ada yang disebut kripto aset, ada yang disebut cryptocurrency, betul kan? Ada yang disebut kripto apa? Kripto coin. Jadi macam-macam gitu. Karena ada perbedaan dalam mendefinisikan. Mungkin Prof yang sebagai praktisi bisa memberikan insight tentang ini. Kalau Bitcoin itu sebagai aset, ya. Makanya kenapa? Mungkin saya brainstorming dulu ya. Diskusi tentang Bitcoin itu di Indonesia waktu sekitar berapa tahun yang lalu itu akan diregulatori oleh entitas apa? Nah ini berbeda-beda. Kalau itu sebagai aset komoditas, maka akan ditreatment oleh regulator yang Bapepti. Ya, Bapepti. Karena itu diatur sebagai komoditas. Dan sampai di Indonesia memang diatur oleh Bapepti. Oke. Sekarang? Iya. Kalau kemudian itu dianggap sebagai currency, maka pertanyaan pertama adalah harus ada legal tender, yaitu entitas yang menyatakan bahwa itu adalah currency. Karena di Indonesia itu BI tidak menyatakan bahwa itu adalah currency, maka BI tidak berwenang untuk meregulasi Bitcoin. Ya. Kemudian sehingga yang bisa adalah, pertanyaannya adalah, bisa nggak kita kemudian bertransaksi pakai Bitcoin? Nah, sepanjang yang saya tahu, bisanya adalah kalau ke luar negeri. Jadi kalau kita punya Bitcoin berapa BTC gitu ya, terus kita transaksinya di luar negeri, ya. Kalau ada misalnya entitas penjual barang di Indonesia yang kemudian memperbolehkan pembelinya membayar pakai BTC, itu bisa ketangkep polisi. Kalau dilaporkan dia harus ketangkep polisi karena
dia bersedia untuk currency-nya pakai non rupiah. Nah itu dia akan berpotensi ketika ada yang melaporkan kena polisi. Tapi kalau kemudian kita membeli di luar negeri, penjualnya orang luar negeri pakai Bitcoin, itu kan bukan ranahnya BI untuk bisa menyuruh mereka pakai dolar, itu bukan ranahnya BI. Sehingga yang bisa adalah kita pakai currency di luar negeri. Nah, maka pertanyaannya sederhananya adalah apakah sekarang kita harus menentukan dulu Bitcoin ini mau kita treatment sebagai apa? Ya, nah itu akan menjadi sulit ketika ada satu orang yang kemudian dia mentreatment Bitcoin hanya aset. Ada satu, tapi kadang-kadang mungkin dia juga nanti jual beli. Ada yang mungkin orang lain yang kemudian mentreatment Bitcoin ini untuk currency. Nah ini kan berarti masing-masing dia harus paham tentang zakat untuk Bitcoin sehingga dia tahu bahwa apakah yang punya saya ini harus bayar zakat atau tidak. Itu komen saya. Terima kasih Prof. Ada pandangan yang lain? Mau tambahan? Ya, nah. Ada Prof Marwini itu dari. Silakan. Oke, assalamualaikum. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Tentu saya tidak menyinggung tentang Bitcoin ya, karena bukan makomnya. Saya lebih kepada instrumen zakat tadi, tapi lebih kontekstual dan pendekatannya adalah teori maslahah. Nah, yang mana saya saat ini sedang menulis terkait dengan fiskal syariah, yang salah satu instrumennya adalah zakat. Nah, zakat ini sebagai instrumen fiskal syariah yang diintegrasikan kepada struktur APBN di Indonesia. Yang peruntukannya adalah untuk mendukung program pemerintah, yaitu makan siang bergizi gratis, gitu kira-kira. Nah, itu bagaimana kira-kira gitu terkait dengan asnaf dan seterusnya gitu kan seperti itu. Itu karena saya lebih kontekstual ya ke fiskal itu sebagai instrumen fiskal syariah. Itu saat yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, di salah satu asnaf itu ada gharimin ya, mempunyai hutang. Fenomena saat ini bangsa Indonesia itu ya, saya mengatakan ini agar konkret itu zakat itu tidak hanya berbicara normatif. Banyak masyarakat yang terjebak judi online sehingga banyak hutang. Nah, bagaimana misalnya entah itu melalui pemerintah, melalui apa itu, bahwa diutamakan dari fuqara itu adalah orang yang gharimin, yang terjebak dari hutang itu, baik entah itu karena pinjaman online atau karena judi online gitu. Didahulukan dari fuqara. Kenapa? Karena saya melihat daruriyatnya. Kalau misalnya itu dibiarkan, itu kan sudah banyak fenomena orang yang membunuh diri, suaminya bakar istrinya dan seterusnya. Itu kan dampak daruriyatnya itu sangat sangat besar gitu. Saya kira lebih utama daripada fuqara wal masakin dalam konteks saat ini gitu kira-kira. Nah, ini agar tidak hanya berbicara normatif ya, tapi maslahahnya dengan teori masalah, pendekatan masalah itu lebih real. Itu gimana kira-kira terkait dengan pandangan fikih kontemporer maupun yang lain-lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Tretan Marwini ya. Ini Tretan Madura. Susah pertanyaannya. Tadi sebenarnya memang apa yang saya diskusikan, fantasikan ini sebenarnya memantik seakan-akan normatif supaya keluar tadi pertanyaan tentang makan siang gratis itu. Makanya tadi saya sentuh sebenarnya apakah anak orang kaya bisa gratis atau tidak. Ternyata jadi kan melek itu kan, nyambung. Dan itu yang ingin saya sampaikan. Itu karena sesama orang Madura. Lagi paham, kita pakai bahasa hati.
Jadi coba kita lihat supaya saya respon langsung ke ini sebelum kita masuk. Ini saya mampu belum lupa ya. Ya. Sampai 2:30 kita bahas zakat dulu aja semuanya. Iya kayaknya. Nanti wakafnya nanti next. Mungkin ya. Betul. Biar penuh. Iya. Betul. Saya juga kepikiran kayak gitu. Biar saya juga bisa ada kesempatan diundang lagi dan bisa pulang. Siap. Karena paling enak itu kalau ke Airlangga itu karena sekali jalan. Gitu. Ya, mau nggak langsung. Ya, yang mana ini, Prof? Saya respon yang ini dulu atau yang Pak? Anak orang kaya tadi, Pak. Hah? Yang anak orang kaya di sini. Anak orang kaya. Oke. Ya. Bisa ke slide saya tentang can children of wealthy parents. Gitu kan di Ada zakat. tadi. Itu tadi. Di atas, Mas, sebelumnya ini. Yes. Nah, ini. Jadi sebenarnya slide ini saya wakafkan di dengan Mas Wimar ini untuk mendiskusikan terkait dengan makan siang gratis dari dana zakat gitu. Karena ini terjawab sebenarnya di materi ini semua, betul nggak? Ya. Terkait dengan apakah dia anak sekolah yang sudah dewasa atau yang tidak dewasa. Jadi kalau kita lihat di sini zakat itu kan aturannya hanya untuk 8. Salah satunya atau salah duanya adalah fuqara dan masakin. Gitu. Ya. Nah pertanyaannya adalah kalau dia anak orang kaya, maka dia dibagi dua. Apakah dia anak yang masih belum dewasa atau yang sudah dewasa? Kalau dia sudah dewasa, ya, dan dia miskin, maka walaupun orang tuanya kaya, dia berhak menerima zakat. Tetapi kalau dia masih belum dewasa, belum baligh, yang walaupun orang tuanya kalau orang tuanya kaya, maka kalaupun anaknya miskin, ya, contoh anaknya miskin tapi orang tuanya kaya, dia tetap tidak bisa menerima zakat. Kenapa? Karena orang tuanya memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, gitu. Sehingga kekayaan orang tuanya mengikut kepada kekayaan anaknya. Jadi kalau orang tuanya bukan mustahik, maka dia juga tidak mustahik kecuali orang tuanya tidak reachable. Sehingga saya pikir materi ini bisa dibuat dalam bentuk beberapa parameter, gitu ya, beberapa aturan-aturan yang mungkin bisa dijadikan sebagai guidance untuk apakah program makan siang gratis itu bisa diberikan kepada apakah zakat bisa diberikan untuk program makan siang gratis. Nggak dipilah-pilah itu bentuk-bentuk anaknya. Ini sampai SMA kan ya? Ya. SMA itu sudah baligh nggak? Sudah. Ya, jadi itu mungkin antara SMA, SMP, SD itu bisa jadi berbeda-beda tuh hukumnya, gitu. Ya, jadi tidak bisa kemudian nggak boleh total, boleh semuanya nggak. Jadi harus dipilah-pilih. Bagi saya seperti itulah. Kalau kita bicara dari murni pendekatan fikihnya. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah zakat bisa diberikan untuk membayar hutang orang yang terjebak dalam judi online atau pinjol. Oke. Yes, kita sepakat bahwa salah satu mustahik zakat itu adalah al-gharimin. Tetapi tidak semua gharimin bisa menerima zakat untuk menjalankan hutangnya. Salah satu syaratnya adalah tidak boleh hutang itu bersumber dari aktivitas yang tidak sesuai syariat. Jadi zakat tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan hutang yang hutang itu lahir dari aktivitas syariat seperti dari riba atau judi. Itu tidak boleh. Kenapa? Kalau enggak maka zakat digunakan untuk instrumen membantu orang bermaksiat. Betul? Iya. Jadi ya sudahlah kita semakin mantap berjudi ini. Begitu program judi nasional gitu. Anda waktu kena judi, nah ada zakat sebagai solusi. Ya enggak. Jadi saya termasuk orang yang kurang ini gitu karena sesuai. Apalagi dalam situasi di mana tingkat kemiskinan dan kefakiran di Indonesia sangat tinggi. Maka menurut saya dalam hal ini mungkin saya agak kurang setuju ketika mengalokasikan zakat untuk itu. Ya, apalagi saya pikir pinjol-pinjol ini rata-rata berbasis riba kan. Kalau fintech syariah, fintech syariah nggak masalah. Ya, gharimin terhadap fintech syariah nggak masalah. Gitu, nggak ada masalah. Jadi poinnya adalah gharimin pada hutang yang sesuai syariah, yang tidak berbasis riba atau berbasis aktivitas tidak sesuai syariah seperti judi.
Gitu. Nah, masuk ke Prof mungkin ya. Itu aja ceritanya, jangan panjang-panjang. Nanti kita bisa kopi darat. Langkong. Sambil-sambil. Jadi hanya orang Madura yang sama-sama memahami bahasa hati kita. Ya. Oke, Bro. Jadi terima kasih tadi. Jadi Bitcoin, kripto kita mendefinisikan apa? Ya, kita satu-satu ya. Kalau kita mendefinisikan sebagai mata uang, ya dia bisa sebagai alat tukar. Ya dia bisa sebagai pengukur nilai. Ya dia bisa sebagai penyimpan nilai, store of value, unit of measurement, medium of exchange, semua bisa. Tapi ada satu yang tidak terpenuhi. Tadi Prof menyampaikan legal tender. Karena salah satu syarat mata uang yang sah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, Fatwa Contemporary, mengatakan bahwa mata uang itu dia harus ayyakuna mahdudan wa madbuton. Dia harus define and regulated. Jadi mata Bitcoin ini tidak memenuhi definisi atau tidak mata uang karena dia tidak madbuton, tidak ada legal tender, tidak regulated. Karena dia decentralized kan. Gitu. Karena dia unregulated. Oke, kalau begitu kita mungkin berpikirnya sebagai komoditas biasa, aset. Nah, kalau aset, maka ada satu syaratnya. Jadi aset itu dia harus memiliki value, memiliki manfaat, bisa dimiliki sebagainya. Tapi ada satu yang mungkin juga akan agak stuck di situ, yaitu dia harus memiliki intrinsic value. Intrinsic value, minimal dia melekat kepada aset yang memiliki intrinsic value. Kalau seperti Bitcoin, yang value-nya hanya based on pure technology, ya, apakah dia secara intrinsik memiliki value, atau dia memiliki value yang derived from another value? Itu kalau dari perspektif fikih, maka ada tantangan di situ. Atau financial asset, kan? Kalau financial asset, apakah dia di backup? Kalau financial asset, pasti dia ada backup, kan? Asset back kan, kalau dia financial asset. Jadi contoh seperti saham, berarti dia ada asset back. Jadi ada perusahaan atau ada proyek atau apapun, ya. Atau bahkan seperti surat hutang, seperti debt, seperti deposit, semuanya kan dia link kepada proyek kan, link kepada aktivitas bisnis. Kalau seperti Bitcoin, apakah dia ada backup, ada sesuatu bagian bentuk aset proyek yang membackup dia? Mensupport dia. Pak. Ya, silakan. Nah, mungkin itu mungkin bisa tambah. Ya. Negara-negara di Amerika dan Eropa ya, khususnya Amerika itu kan kayak BlackRock itu kan menginvestasikan dananya ke Bitcoin dan jumlah yang besar. Mungkin miliaran kalau di sana. Nah, kita juga ini ada fenomena. Saya setuju dengan negara itu tadi. Negara-negara tertentu seperti Bhutan dan Sumatra kan menerapkan Bitcoin sebagai mata uangnya, dan juga ada negara di luar tadi itu yang menjadikan Bitcoin sebagai Federal Reserve. Jadi bukan Federal Reserve, maksudnya Reserve National Reserve. Ya. Country Reserve. Nah itu kalau di Malaysia sendiri memandang dua itu tadi bagaimana ya? Maksudnya Malaysia posisinya di mana? Karena kan Malaysia tidak sebagai national reserve, tidak sebagai mata uang juga. Baik. Tapi melegalkan cara kripto. Yes. Oke. Jadi sebelum ke situ, maka sebenarnya dari tiga ini sebenarnya tidak ada yang murni atau utuh memenuhi tiga-tiganya sebenarnya kan. Cuman kalau kita lihat diskusi ulama-ulama fikih, sebenarnya mereka lebih banyak memasukkan Bitcoin ini ke dalam kategori komoditas, aset biasa, urut biasa, silah biasa. Maka termasuk Malaysia. Malaysia misalnya melalui Syariah Advisory Council of Skills Commission ya, mengatakan bahwa Bitcoin dan kembaran-kembarannya gitu ya, dan sesamanya itu masuk kepada aset biasa yang bisa di-trade, bisa dipertukarkan tanpa harus mengikuti aturan mata uang. Ya, itu posisi Malaysia. Jadi dia tidak diakui sebagai mata uang, sebagai tukar. Dia tidak diakui sebagai financial asset, tapi dia diakui sebagai aset biasa, sebagai token biasa, koin biasa. Ya, sehingga dia bisa menjadi alat investasi, bukan sebagai alat tukar. Itu posisi Malaysia sampai hari ini, bukan sebagai reserve juga. Tetapi posisinya tidak dilarang. Karena kan ada teori yang mengatakan ini pakai jadi bubble sendiri Pak. Dan apa yang terjadi di Malaysia itu 5 tahun ke depan akan terjadi di negara-negara lain. Seperti fenomena sekarang negara
korporasi membeli Bitcoin sebanyak itu untuk diputar dan mendapat keuntungan dari itu. Nah, nanti kedepannya ini apakah tadi proses itu bisa terjadi ya di korporasi sehingga bisa dikenakan apa ya tadi? Jangan Bitcoin tadi juga bisa dikenakan di korporasi. Zakat Ya, untuk yang kalau ada project. iya project base. Oke. Bahkan sebelum ke project base, ya. Sekarang ini fatwa-fatwa yang ada, termasuk dari MUI, Darul Ifta, kemudian juga kita lihat bahwa dari Zakat Foundation of America mewajibkan zakat Bitcoin atas dasar aset. Jadi aset harta walaupun tadi dia tidak memiliki intrinsic value atau tidak di backup oleh aset tertentu. Walaupun kan sebenarnya ada juga kan Prof ya kripto yang memiliki yang di backup oleh aset kan, ya crypto coin, gold coin, jadi di backup oleh emas dan sebagainya itu ada. Tetapi mungkin yang itu nggak apa-apa, itu nggak masalah, itu selesai perbincangannya bahwa dia dianggap sebagai aset sehingga dia diwajibkan zakat atas dasar dia dalam bentuk instrumen investasi. Tetapi pada instrumen-instrumen atau Bitcoin yang bentuk kripto yang tidak ada asset back atau project base-nya, maka kata itu pun banyak fatwa-fatwa yang ada itu mengajukan zakat pada dasar aset. Tetapi karena tadi diskusi seperti tadi itu apakah ini mata uang atau ini financial asset atau apapun atau aset biasa, maka International Islamic Fiqh Academy DOIC ini bagi saya merupakan lembaga fatwa yang paling kredibel di dunia sampai saat ini, meletakkan zakat pada Bitcoin pada posisi mauquf sekarang, masih suspended. Jadi dia mengatakan bahwa masih diperlukan more deliberation and discussion on zakatable issues on crypto asset dan syarat parameter. Karena tadi kalau dia wajib zakat, dia sebagai apa? Kan belum selesai sebenarnya. Jadi daripada buru-buru, ya sudahlah. Anda investasi, silakan dulu investasi, nggak usah zakat dulu. Nah, itu lagi. Karena tadi belum jelas. Dia sebagai instrumen, dia masuk dalam kategori apa? Karena itu akan menentukan kewajiban zakatnya. Gitu. Tapi kalau Anda mau bayar, nggak apa-apa. Ya, Prof, mungkin mau tambahkan. Enggak, ini dulu. Kan masalahnya regulasi ya, karena itu kan harus mengakui. Berarti hukum ini akan bisa geser jika kita berada di negara yang sudah meregulasi ini. Jadi begini, ulama kontemporer tidak ada yang mempermasalahkan hukum Bitcoin atau cryptocurrency jika dia diakui sebagai legal tender oleh negara. Makanya seperti central bank digital currency, ya sekarang sudah CBDC, ya CBDC itu ulama sepakat, nggak ada yang mempermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah ketika dia unregulated, bahkan tidak ada legal tender, bahkan dianggap pelakunya sebagai bentuk kriminal kan? Itu betul. Jadi kalau kita lihat pandangan ulama terkait kripto ini dibagi 3. Ada yang membolehkan secara total, secara mutlak. Pada Maksudi Kota Daud Bakar, ya, ulama-ulama progresif itu mengatakan bahwa Bitcoin dan sesamanya itu hukumnya boleh. Kenapa dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh, kecuali yang dilarang gitu. Kecuali yang dilarang. Jadi kalau masyarakat mengakui sebagai mata uang, itu sudah jadilah mata uang. Kalau masyarakat mengakui sebagai aset, jadilah aset. Karena ini kan sebenarnya lebih kepada kebiasaan, lebih kepada customary business practice. Itu posisi yang pertama. Posisi yang paling yang ekstrim yang satunya adalah mengatakan bahwa Bitcoin dan turunannya dan sesamanya hukumnya tidak boleh. Tapi kalau kita lihat alasan Anda tidak membolehkan itu tidak banyak berfokus kepada zatiahnya, substance of Bitcoin, tapi kepada external factor, faktor-faktor eksternal. Contoh karena Bitcoin rentan disalahgunakan, gitu Bro ya, karena rentan dimanipulasi, buat untuk judi, act of terrorism, betul nggak? Dan tidak diakui sebagai legal tender semuanya. Jika kalau hal-hal yang seperti ini bisa kita mitigasi, selesaikan, banyak Bitcoin bisa diterima. Makanya pandangan yang di tengah ini yang bagi saya menarik, bahwa Bitcoin cryptocurrency itu bisa boleh jika dia di backup oleh aset, jika dia di backup oleh project, sehingga aspek-aspek yang tadi potensi manipulasi, spekulasi, gambling semuanya bisa dimitigasi.
karena dia ada underlying project-nya, sehingga Bitcoin kemudian berfungsi sebagai sesuatu yang represent aset seperti sukuk, seperti saham, gitu. Makanya sekarang udah mulai itu, ada namanya tokenized sukuk, ada namanya tokenized sukuk ILM, International Islamic Liquidity Management by Fusang. Dan saya kebetulan, dan ini merupakan satu sukuk pertama yang dikeluarkan dalam bentuk tokenized, dalam bentuk token, sehingga orang bisa membeli dalam porsi yang kecil-kecil gitu. Dan saya alhamdulillah dapat kesempatan jadi penasehat di suku pertama yang di tokenize ini. Dan sekarang udah mulai banyak berkembang. The world, coba antum di Google, the world first tokenized suku globally itu adalah yang dikeluarkan oleh Fusang untuk WIM. Jadi Fusang ini adalah platform yang memperjualbelikan Bitcoin sebenarnya. Jadi ada yang Bitcoin, Ethereum semuanya, dan salah satunya adalah yang tokenized ini. Dan ini yang kita dorong supaya dari sisi inclusivity, financial inclusion kita lebih tercapai. Next. Saya mau nanya, ini terakhir. Tadi dikatakan bahwa currency itu harus ada intrinsik ya? Bukan currency-nya. Lebih kepada sebagai sebuah aset. Salah satu kriteria dari aset, bukan sebagai currency tidak. Oh, oke. Masalah tadi. Sebenarnya saya adalah currency itu harus ada aset. Sesuatu dikatakan sebagai aset dalam fikih itu salah satu kriteria. Seperti orang mengatakan bahwa dia ada intrinsic value. Oke, sekarang gini. Atau melekat kepada sesuatu yang memiliki intrinsic value. Jadi manfaat atas aset. Itu bisa. Tapi kalau mata uang tidak. Mata uang lebih banyak fokusnya apakah dia memenuhi 3 fungsi dan dia diterima sebagai legal tender. Oke, pertanyaan saya selanjutnya itu begini. Kalau saya men-treatment Bitcoin yang saya punya sebagai currency, seperti yang tadi yang saya bilang bahwa saya hanya bisa mengoperasikan currency itu apabila beli dari luar. Di mana beli dari luar itu otomatis kan sebelum jadi Bitcoin saya harus menukarkan rupiah saya dulu untuk beli Bitcoin. Bitcoin kemudian saya transferkan ke partner, ya counter partner, kemudian dia akan men-pound sterlingkan, mau mendolarkan, itu terserah, ya. Sehingga di sini sebetulnya Bitcoin ini sebagai media supaya aset saya tertransfer ke luar negeri. Dalam konteks itu, regulator itu tidak mempermasalahkan karena saya tidak menjual belikan di Indonesia. Ya kan? Dan regulator dalam hal ini diam saja terhadap Bitcoin yang saya transaksikan, karena saya mentransaksikan di luar negeri. Hanya sebagai payment mechanism saja ya? Ya. Berarti dalam konteks cerita saya tadi, sebetulnya peranan Bitcoin itu sama dengan kemudian peranan dolar yang biasa. Iya, saya beli dolar saja, terus kemudian dolarnya saya kirim transfer lewat bank, lewat apa gitu, kemudian nyampe ke sana. Jadi dalam konteks itu, berarti saya men-treatment itu currency, kemudian akan bayar zakat atau tidak ketika itu. Bitcoin represent currency, gitu ya? Iya. Karena kan treatment saya itu sama dengan dolar, hanya media saja untuk mengirimkan aset saya ke luar negeri. Ya. Berarti itu kena zakat atas currency berarti, atas currency kalau seperti itu. Atas currency. Kalau sampai harganya stop. Oh ya, atas currency. Atas currency. Nah ini saya mau bicara haul nih sebenarnya. Ini haul ini, ya jadi kita atas currency, atas kayak seperti emas dan perak yang disimpan sampai haul. Termasuk Bitcoin yang saya simpan juga kena zakat. Kena zakat. Kalau itu pandangan yang wajib ya. Kalau itu pandangan OIC masih mau, jadi belum ada hukumnya. Jadi masih diskusi, masih diskusi mereka. Jadi kita tunggu aja, Prof. Jangan bayar itu nggak apa-apa. Iya. Nanti zakatnya ke saya aja juga, Prof. Terakhir makan. Isu haul ini menarik ini. Jadi sebenarnya kalian ketika ngitung haul itu Tahun itu gimana? Sejak kita punya, ini sepaman saya ya. Sejak kita punya 85 gram emas, Ya. baru dihitung setahun. Jadi kalau kita punya harta di sini, naik turun, ini tidak bisa dihitung zakatnya
sampai ketika harta itu mencapai satu titik di mana sampai disebut dengan minimum zakatable amount. Itu nisab. Ya, 85 dirham. Ya. Oke. Jadi 1 tahunnya itu haulnya itu ngitungnya dari sini kan? Ya. Jadi misalnya di sini 1 Januari sampai 31 Desember kan? Ya. Itu setahunnya. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah yang dikatakan nisab itu ketika menghitung haul itu, apakah ketika dia maintain nisab selama setahun, ya? Contoh di sini ya. Di sini 85. Ya. Di sini mungkin sampai 100. Tapi nilai kita sepanjang tahun segini. Ada kalanya mungkin shortfall. Ya. Gimana? Apakah itu masuk haul atau enggak? Itu tidak masuk haul. Kenapa? Ya karena dia masih ada timing di mana dia di bawah 85. Berarti maksudnya kalau gitu, ketika di sini, berarti itu haulnya dari sini lagi. Iya. 1 April, mulai lagi di sini. Jadi kalau di sini short, oke, batal. Ya. Lalu kita hitung lagi 1 Mei lagi. Jadi ujung-ujungnya nggak bayar zakat. Ya mungkin. Ya bisa jadi. Nah, ada 2 pandangan. Ada 2 pandangan. Kalau pandangan Syafi'i, ya seperti Prof tadi. Kalau Syafi'i memang seperti ini. Jadi memang dia harus maintain 1 nisab sepanjang 1 tahun. Jadi kalau dia ada shortfall, baik di tengah, di pinggir, atau di ujung-ujung, kadang kan pintar kan? Ketika ada mau bayar, keluarkan semua itu kasih ke istri dan anak-anak. Keluarkan apa? Maka iya, betul. Tetapi pandangan Hanafi, dan ini yang diambil sebenarnya oleh pandangan bahwa yang penting di awal dan di akhir sampai nisab itu masuk haul, masuk ke nisab dan wajib. Kenapa? Karena kalau ngitung di sini satu susah, yang kedua potensi disalahgunakan. Potensi disalahgunakan untuk fraud, untuk menghindari kewajiban zakat. Nanti di ujung-ujung masuk belum tanggal 31 ada kesempatan ini traktir lawan banyak gitu sehingga bawah 85. Betul. Jadi satu dari itu kemudian pandangan kami mengatakan kita hanya melihatnya di awal dan di akhir. Itu dari sisi haul. Sehingga bagi saya yang paling mudah kayak gini sebenarnya. Daripada ngitung kayak di sini. Ya. Paling mudah dan bagi saya lebih maslahat kan kepada zakat. Berarti itu harus dibayarkan ketika tanggal 31 Desember. Atau sebelumnya. Kalau berniat baik ingin membayar Februari hanya untuk Januari saja boleh nggak sebulan? Maksudnya niat baik diawalkan. Iya, diawalkan. Diawalkan nggak apa-apa. Walaupun belum haulnya ya. zakat. Itu kan tanggal 1 Januari 85. Aha. Terus kemudian tanggal 2 Februari dia berpikir bahwa oh saya sudah nyampe nisabnya nih. Walaupun belum haulnya, belum 1 tahun. Tapi nanti kalau 1 tahun ini lancar semua di atas 85 gram terus berat karena harus akumulasi 12 bulan kan, saya bayar 1 bulan dulu. Boleh jadi takjil namanya. Takjil zakat, mengawalkan zakat itu punya. Termasuk kita bayar zakat gaji dipotong bulanan, itu kan sebenarnya takjil kan. Sebenarnya karena kewajibannya sebenarnya haul. Ya. Gitu. Jadi untuk memudahkan supaya nggak berat-berat. Karena potensi manusia itu ketika harus bayar banyak, berat di badan, berat di pikiran, berat di otak, berat di kantong. Jadi supaya tidak begitu berat, biasanya dicicil. Jadi itu menunjukkan, termasuk seperti zakat fitrah kan. Kita seharusnya wajib zakat itu mana? Sejak terbenamnya matahari, malam hari raya kan. Gitu. Tetapi kemudian kadang orang di hari pertama Ramadan sudah bayar zakat. Itu menunjukkan hukum mengedepankan atau mengawalkan bayar zakat itu. Ya, yang pertama itu haul. Yang kedua, ada satu konsep yang juga menarik ini yang mungkin harus diperhatikan. Ada namanya konsep mudir dengan muhtakir. Mudir itu adalah yang tradable, yang berputar. Yang muhtakir itu yang diam. Contoh gini, saya beli tanah. Kalau saya beli tanah kemudian jual beli tanah namanya, itu namanya hartanya mudir, berputar-putar. Tetapi kalau saya beli tanah untuk investasi, lalu kemudian nanti kalau sudah appreciate, naik, baru saya jual. Itu namanya muhtakir. Dan itu ada implikasinya ke dalam konteks zakat. Tidaknya dalam pandangan mazhab Maliki yang dipakai.
Jadi kalau dia mudir, kalau dia harta itu diputar, maka dia dianggap sebagai zakat tijar, zakat atas perdagangan. Karena laba, ada keuntungan, ada modal semua. Jadi dianggap sebagai urut tijar, komoditas perdagangan. Sehingga zakatnya setiap tahun. Yang dizakati revenue-nya, labanya saja atau revenue? Yang apa tuh? Yang zakat atas pendapatan, Dinilai dengan atas itunya, dinilai dengan labanya. Nilai dengan labanya. Nilainya juga. Nilai dengan labanya. Karena itu dianggap sebagai harta yang diperdagangkan, kayak orang berniaga kan, kayak orang berbisnis. Itu kan tidak hanya keuntungan ya kan, tapi juga dengan modalnya sekali, betul kan? Karena zakat itu kan zakat mal, zakat atas harta, bukan zakat atas keuntungan, betul. Makanya disebut dengan zakat harta. Nah, tetapi ini menarik. Makanya sebenarnya saya lebih merekomendasikan kalau punya harta itu disimpan aja gitu, jangan diputar-putar, nanti zakatnya setiap tahun. Nah, kalau dia dipegang, diinvestasikan kayak rumah, dibiarkan, tapi niatnya niat investasi, kemudian sana semuanya, maka dia nggak wajib zakat setiap tahun. Dia hanya wajib zakat ketika dia dijual. Ketika dia dijual, baru dia wajib zakat 2,5% dari hasil penjualan. Itu karena dia masuk kategori zakat pada muhtakir, zakat muhtakir, zakat harta yang didiamkan, bukan harta yang dijalankan. Harta yang dijalankan. Kemudian zakat on rented property ini mungkin yang tadi, kecuali yang ini bro, yang zakat atas profit itu pada rented property. Jadi kalau kita punya rumah disewakan atau mobil disewakan, maka zakat itu bukan kepada nilai rumahnya, bukan kepada nilai mobilnya, tapi kepada revenue-nya, kepada sewanya. Karena itu yang keuntungannya kan, yang dihasilkan. Tapi kalau tanah itu kan memang objeknya yang jadi yang jadi alat untuk menghasilkan uang kan, makanya dia ikut dihitung seperti saham kan jadinya dia posisinya seperti emas, harta kita gitu. Tetapi kalau seperti rumah yang disewakan atau mobil yang disewakan, yang menghasilkan uangnya itu kan cuma keuntungannya gitu dalam bentuk zakat on non-halal income. Baca tahu? Non-halal income. Non-halal income. Nggak wajib. Makanya Bank Indonesia nggak wajib zakat. Makanya lebih enak gitu. Sudah haram nggak pakai zakat. Gitu. Karena zakat itu kan hanya dia tathir, dia mensutohir itu mensucikan dari harta yang suci. Kalau sudah haram nggak bisa disucikan. Dia harus dikembalikan. Betul nggak? Dia harus dikembalikan karena akarnya batal atau harus dimasukkan ke charity gitu. Halusnya gitu. Tapi nggak bisa dalam bentuk zakat. Tetapi menarik. Nah ini sebenarnya saya mau masuk nih di wakaf. Dia nggak bisa dana non halal itu sebagai zakat, tapi dia bisa sebagai wakaf. Boleh masuk sebentar aja. Walaupun kita nggak masuk wakaf diskusinya, coba tuh Bapak. Turun yang saya isu wakaf. Coba bukan ke atas turun. Wakaf terus saya temporary wakaf bukan? Tidak, oke. Oke, ini Prof sebenarnya saya mau jawab Prof yang wakaf aset kemudian dijadikan sebagai uang. Nah ini terjawab di sini sebenarnya di parameter ini. Bahwa dia real estate should not be exchanged, should also be exchanged for real estate, not for currency. Jadi kalau dia yang diistibdal itu adalah aset, maka dia harus ditukar dengan aset yang sama, ya, atau yang lebih bermanfaat. Tidak bisa dengan jadi mata uang sebagai cash wakaf. Tapi itu nanti kita diskusi lebih banyak. Saya mau masuk yang tadi non halal income sebagai aset. Bawah. Oke, ini. Ini di OSV. Menarik. Karena kami waktu itu datang kan, yang waktu kita diskusi di Brunei, ada satu panelis ditanyakan, bagaimana hukumnya mewakafkan aset yang tidak halal? Panelis mengatakan tidak boleh, haram. Tapi kalau kita lihat di fatwa, ini di OSV kan, fatwa nomor 33 kalau tidak mengatakan bahwa man haz amwalan bi tariqin wa harramatin wa wajaba 'alaihi syar'an takhallus minha bi sarfi hadzal khair yajuzu lahu ayyukifa. Barang siapa yang mengambil harta dengan cara yang haram dan dia wajib untuk membersihkan harta itu dengan cara dialokasikan ke dalam dana kebajikan atau ke dana sosial, maka boleh baginya untuk dijadikan dana wakaf. Jadi dana non halal boleh masuk ke dalam dana wakaf. Boleh masuk ke dalam wakaf, tetapi
orang yang menghasilkan dana non halal tidak boleh menjadi beneficiary, harus orang lain. Gitu. Orang lain Muslim boleh. Orang lain Muslim dan non Muslim boleh sebagai beneficiary. Kalau wakafnya non halal itu cash wakaf, Ya, misalnya ya, dari non halal income, yes. terus diperuntukkan untuk bangun masjid. Menurut ini boleh. Boleh. Walaupun misalnya orang itu kerja di bank konvensional gitu ya. Boleh. 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 Jadi gini, ini menarik. Jadi uang itu bukan seperti khomer. Dia bukan seperti daging babi. Daging babi itu dipindah ke mana saja daging babi. Khomer dikasih ke siapa aja, jadi daging babi. Tetapi uang, dia fikih mengatakan la yata'ayyanu bitta'yin, is not specified by its specification. Karena uang ini adalah harta kimi, bukan mithli. Dia harta yang bersifat nilai, bukan bersifat aset, bukan bersifat. Jadi yang dinilai itu bukan pada substansi uangnya, betul nggak? Tetapi cara mendapatkannya, intrinsiknya. Makanya kata ulama dalam konteks uang ada kaidah fikih yang sangat populer, dikatakan bahwa tabaddulul milki yakum maqam tabaddulid dat. Perubahan kepemilikan dalam uang itu akan membentuk perubahan substansinya. Yang asalnya dia haram bisa jadi halal ketika caranya halal. Kalau nggak, mungkin uang yang ada di dompet kita ini mungkin sumber-sumbernya kalau diselusuri ini mungkin hasil rampok, hasil korupsi, anggota dewan, semuanya gitu kan. Betul nggak? Iya. Itu bisa dari pajak judi kan? Bisa dari pajak judi, bisa dari pinjol dan sebagainya gitu. Tetapi kan kita tidak melihat, tapi lihat dari caranya. Itulah kenapa kemudian di bank syariah, kami dulu waktu di anggota dalam bank syariah sempat ada kasus kok, di mana ada orang menang judi pergi ke Afin, pergi ke bank, bisa nggak saya mau nabung pakai uang judi ini? Dapat uang judi dari Genting coba, cek. Dia eksplisit mengatakan ini dapat dari hasil judi 1 juta. Ya, 1 juta ringgit, 1 juta rupiah. Gimana kita? Wah, ada yang mengatakan nggak boleh ini mendukung tidak syariah, ini haram, ini uang haram. Saya bilang, yang haram itu bukan uangnya, tapi caranya. Kalau caranya benar, uangnya jadi halal, saya bilang. Kita nggak pernah tahu uang yang di kantong kita ini dari mana sumbernya. Tapi karena caranya benar, dari gaji, dari hibah, dari hadiah. Yang kedua, ketika dia berpindah kepemilikan, seharusnya statusnya boleh berubah. Kalau akadnya benar, caranya benar. Kemudian yang ketiga, kalau kita larang dia untuk cash in, cek ini di bank syariah, maka dia akan pergi ke bank konvensional, double dosanya, nerakanya lebih hebat nanti. Jadi Anda kalau nggak nerima, Anda juga menolong dia untuk masuk ke lubang neraka yang lebih dalam, saya bilang. Betul kan? Jadi awalnya cuma satu dosa yang dosa judi, sekarang dosa konvensional lagi. Makanya sebenarnya harta haram itu dibagi dua. Ini harus dipahami. Harta haram itu dibagi dua. Ada haram namanya lidatihi, karena zatnya. Kalau zatnya memang nggak bisa berubah kemanapun, berubah memilikan atau haram. Yang kedua ada namanya lilairihi, karena caranya. Uang ini cara, pasti dengan cara. Nah, dan cara itu juga dibagi dua dalam kitab fikih. Ada namanya liwasbihi karena wasok, ada karena likasbihi karena kasar. Karena kalau wasok, liwasbihi itu karena contoh misalnya dengan mencuri, contoh korupsi, contoh dengan merampok, copet. Maka dibawa kemanapun tetap haram, karena dia yang megang ini dia tidak punya hak, dia dikembalikan, betul nggak? Dia tidak punya hak. Maka kalau ada orang datang ke bank syariah bilang bahwa saya dapat uang ini hasil mencuri, ya udah langsung bawa ke polisi aja kan? Karena memang uang itu bukan hak dia sama sekali. Itu karena liwasbihi. Nah, diskusi kita lebih pada likasbihi. Likasbihi ini adalah caranya tidak halal, tetapi legally speaking dia dibolehkan. Contoh seperti dari bunga, contoh dari judi gitu kan. Mungkin dibolehkan kan secara legal, tapi walaupun aturan syariahnya nggak memperbolehkan. Maka itu yang kemudian bank syariah tetap menerima. Nah, termasuk tadi ke masjid itu. Prof yang tanya tadi ke masjid. Jadi mungkin di kita haram nih, tetapi ketika masuk ke masjid yang nggak ada kaitannya dengan keharaman ini. Ketika di masjid jadi halal gitu. Karena
yang dilihat adalah proses transfer dari sini ke masjidnya gitu. Dari nadir atau dari pewakifnya kepada masjidnya, karena masjid itu salah satu cara bagaimana kita mensucikan harta yang haram. Jadi nggak ada masalah dari sisi itu. Kurang 6 menit. Kurang 6 menit, udah habis. Oke, maksud tadi yang zakat. Yang oke. Yang ada, oke. Jadi model mutakhir halal, zakat income, kira-kira jadi dosen wajib bayar zakat atau enggak ini kan? Ini juga perdebatan gitu. Ada mal mustafad, ada mal mustawal. Mustawalat. Nah ini mungkin kita bisa diskusi di waktu yang ini. Tetapi kalau di Indonesia, di Malaysia, di Timur Tengah diwajibkan. Di Brunei nggak wajib. Di Brunei fatwanya zakat gaji nggak wajib. Jadi mungkin kita diskusi lebih panjang alasannya apa gitu. Tapi zakat tabungan wajib. Jadi kalau Anda dapat gaji, ya nggak wajib zakat. Tapi kalau masuk ke tabungan sampai 1 tahun, zakat. Zakat atas tabungan. Kemudian suku. Nah, suku ini menarik juga karena dia beda-beda itu tergantung underlying asetnya. Kalau dia suku ijarah, karena dia ijarah kayak rented property, bro, maka yang diwajibkan zakatnya itu adalah atas keuntungannya, profitnya. Tapi kalau sukunya suku mudharabah, musyarakah, kemudian suku murabahah, maka dia harus dipemilikan pada aset. Sama prinsipalnya. Makanya kalau Anda cerdas dengan teori zakat ini, Anda bisa bermain di situ gitu. Saya biasanya kalau masuk suku saya lihat akadnya. Apa implikan pada zakatnya? Saya biasanya masuk pada suku ijarah dan nggak banyak zakatnya. Udah keuntungan dari dikit, zakatnya banyak masalahnya. Nah itu. Jadi kita perhitungan tapi masih sesuai dengan koridor agama. Kemudian ada zakat hutang. Nah, hutang ini yang wajib bayar siapa? Yang ngasih hutang atau yang menerima hutang? Ini juga banyak perdebatan gitu. Kalau yang ngasih hutang, dia sudah kasih uangnya ke orang lain. Ya. Kalau yang terima hutang, dia tidak memiliki secara utuh karena dia harus kembalikan. Gitu. Jadi yang wajib zakat siapa? Nah, itu diskusi yang cukup juga menarik. Kalau ada waktu nanti kita yang terakhir lah sekarang. Ya. Saya pikir sampai di sini aja diskusinya. Ya, karena waktu juga yang tidak ini. Semoga ada sedikit perspektif ya terkait dengan social finance dan minta maaf ini. Sebenarnya banyak tentang wakaf yang ingin saya sentuh, bahkan itu sebenarnya core-nya Prof. Radit. Tapi insya Allah semoga di lain waktu kita bisa kami. Ada alasan aman. Terima kasih Kang Marwin. Jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa apa yang disampaikan di sini ini sangat kontemporer, sangat kekinian. Zakat Bitcoin, kemudian ada zakat suku dan sebagainya itu masih perlu banyak riset ya. Bisa jadi bahwa kalau kemudian ini kaitannya dengan teman-teman yang sedang S2 S3 ya. Ini hari ini kita banyak bahas tentang fikihnya. Ya tentunya kalau Anda mau menjadikan itu tesis atau disertasi harus hati-hati dalam arti bahwa Anda tidak sedang kuliah di hukum ekonomi syariah. Ya, Anda kuliah di S2 maupun S3 di ekonomi syariah. Sehingga pembahasan tentang fikihnya boleh tapi tidak terlalu dominan. Yang Anda bisa lakukan itu adalah apa impact dari ini. Impact dari ini bagaimana, kemudian pengukurannya dan lain sebagainya itu sangat bisa karena itu adalah masuk tentang ekonomi syariah, bukan soal. Sengaja memang ini masih banyak tentunya dari kawan-kawan yang ingin mempertanyakan, memang sengaja di stop supaya nanti Anda belajar lagi gitu ya. Kalau Anda udah paham semua, Anda nggak belajar lagi. Gitu ya. Baik, untuk itu kita beri aplaus ya pada ini. Aku lama lebih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan hamdalah dan doa Tuhan. Terima kasih. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang mau ngasih.